Budi adalah salah satu komplotan dari orang-orang yang menculik anak-anak ini. Semetan kumpul ya, ngerti ya nih di nijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusinya. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua akan saya samarkan termasuk identitas, nama lengkap, dan juga alamat. Nah, jadi sebelum memulai cerita, untuk kalian yang mungkin tidak suka dengan cerita menggantung, yang tidak tahu endingnya bagaimana, skip cerita ini, jangan ditonton. Tapi untuk kalian yang mungkin suka sekali dengan cerita-cerita yang menafsirkan sesuatu, atau mungkin sebuah konspirasi, lanjut nonton. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Desi. Desi adalah seorang wanita yang di tahun 2000 kenal dengan seorang lelaki. Desi ini berasal dari kota Singaraja. Ibunya ini adalah seorang pengepul buah dengan bapaknya. Desi ini 4 bersaudara dan dia adalah anak yang paling kecil. Desi ini adalah anak tiri yang memang ibunya ini sudah meninggal dunia ketika Desi ini dilahirkan. Dan ketika itu, entah kengken kadan unduke, Desi ini kan punya 3 kakak semeton, dan ketiga kakaknya ini adalah kakak tiri. Nah, Desi cerita, semenjak ibunya ini meninggal dunia, Desi pun pindah rumah dan tinggal bersama dengan ibu tiri dan juga ketiga kakak laki-lakinya ini. Tapi ibu dan juga ketiga kakaknya ini, walaupun mereka ini tidak satu darah ya, mereka itu kayak memperlakukan Desi dengan sangat baik semeton. Terutama ibu tirinya Desi ya, dia itu tipikal ibu yang sangat baik dan juga tidak pernah membeda-bedakan anak-anaknya. Nah, saat itu kakak tertuanya Desi ini sudah menikah, kakak kedua ini masih sekolah, dan juga kakak ketiga masih sekolah. Di tahun itu, Desi sudah tamat SMA dan membantu di usaha kedua orang tuanya. Ketiga kakaknya Desi ini juga membantu usaha kedua orang tua mereka. Nah, singkat cerita semeton, suatu hari di desanya Desi ini kan adalah kenalan orang tuanya Desi yang baru saja pulang dari luar Bali. Konon katanya, menurut gosip dan juga desas-desus yang didengar oleh Desi, orang ini tuh baru datang dari luar Bali karena sudah transmigrasi di sana sekitar 10 tahun. Dan konon katanya juga, mereka ini pulang karena si lelaki sakit-sakitan. Jadi keluarga ini tuh terdiri dari ibu, ayah, dan juga 2 anak laki-laki. Dan ketika itu, kita sebut saja namanya Pak D. Pak D ini sudah merantau di luar Bali sekitar 10 tahun, tapi pulang ke Bali karena sakit-sakitan. Dan ketika itu juga, Pak D mengajak seorang lelaki yang katanya si lelaki ini adalah anak dari temannya yang berasal dari luar Bali. Dan ketika itu, keluarga dari Pak D ini cukup dekat dengan keluarganya si Desi. Suatu hari, keluarganya Pak D ini dengan istri, kedua anak, dan juga 1 anak lelaki yang katanya anak dari temannya Pak D ini datang ke rumahnya si Desi. Desi pun bercengkrama dan juga kenalan dengan mereka semua. Kedua anaknya Pak D ya baik sekali dan juga sangat mudah mengakrabkan diri dengan Desi dan juga keluarganya. Tapi tidak dengan 1 anak temannya si Pak D ini. Kita sebut saja namanya Budi. Budi ini tipikal anak yang sangat pendiam dan juga tidak senang bergaul. Ketika itu Desi sangat penasaran dengan si Budi. Si Budi ini terlihat seperti seseorang yang kaku, pendiam, dan juga tidak suka berbicara. Dan ketika itu ternyata Budi dengan Desi ini bedanya 7 tahun. Nah, entah bagaimana, dari pertama kali si Desi ini kenalan dengan si Budi, ini kayak penasaran banget dengan si Budi. Semua Budi ini kok pendiam sekali. Dan juga ketika berada di desanya si Desi, Budi jarang sekali bergaul. Budi ini seminggu sekali akan pergi ke kota bersama dengan Pak D. Dan ketika itu Desi juga tidak tahu apa yang mereka cari ke kota. Ketika itu semeton, di desanya si Desi ini kan terkenal banget dengan buah mangganya yang sangat enak. Dan ketika itu kebetulan orang tuanya Desi ini kayak ngontrak tanah yang ada kebun mangganya. Dan beberapa orang akan dipekerjakan di sana. Nah, ketika itu salah satu pekerja yang bekerja di kebun orang tuanya Desi ini cerita kalau mereka itu sempat melihat si Budi dengan Pak D di kota.
Dan mereka itu terlihat sedang berbincang dengan seorang lelaki yang memakai jas, kacamata, dan juga topi hitam. Dan si lelaki yang diajak berbincang ini menaiki mobil yang sangat mewah dan itu platnya merah. Nah, Desi yang mendengar desas-desus ini makin penasaran. Apa pekerjaannya si Budi dengan si Pak D? Tapi lambat laun teman-teman, kurang lebih setelah Desi dengan Pak D ini kenal, Desi pun sering sekali melalui ke tempatnya si Pak D dan juga begitu sebaliknya. Dan engken kadan unduke. Waktu itu Desi merasa sangat jatuh cinta kepada Budi, tapi Desi tidak berani mengungkapkan rasa cintanya ini. Setiap Desi bertemu dengan Budi, Budi cuma diam, tersenyum dan jarang sekali mau berbicara. Tapi karena sifatnya si Budi yang sangat dingin, angkuh dan sombong ini, Desi makin suka dan sangat penasaran dengan si Budi. Nah, ketika itu semeton kakak tiri ketiganya si Desi ini akan menikah. Dan waktu itu semua warga desa tuh kayak berbondong-bondong membantu di rumahnya si Desi. Dan ketika itu juga Desi pun memberanikan dirinya mengungkapkan rasa sukanya ini kepada Budi. Nah, ketika Desi mengungkapkan rasa sukanya ini, tiba-tiba si Budi menangis dan bilang kepada Desi, "Kamu tidak boleh suka dengan saya. Kita beda agama dan kita beda pulau. Dan kalaupun kita bersama, kita tidak mungkin bisa menikah." Mendengar pengakuan dari Budi ini, Desi pun merasa sakit hati karena cintanya ditolak. Dan semenjak itu, si Desi berusaha menjaga jarak dengan si Budi. Setelah acara pernikahan kakak ketiganya si Desi ini selesai, tiba-tiba si Desi mendengar kabar dan juga rumor dari desa-desa tetangga kalau banyak sekali ada penculikan anak yang terjadi di seberang desa. Entah itu desa tetangga ataupun desa-desa yang jauh dari desanya si Desi. Dan ketika itu banyak sekali orang-orang yang curiga kepada Budi. Apa jangan-jangan Budi adalah salah satu komplotan dari orang-orang yang menculik anak-anak ini. Dan ketika itu, trune-truni di desanya si Desi ini, mereka tuh kayak rapat membicarakan, kok kita tuh kayak mendengar gosip tentang si Budi kini. Dan banyak sekali teman-teman satu desanya si Desi ini yang percaya kalau si Budi ini adalah salah satu anggota yang menculik anak-anak tersebut. Tapi kalau diingat-ingat teman-teman, waktu itu yang menurut Desi, rumor adanya penculikan ataupun penyekapan anak-anak ini kan memang sudah terjadi di tahun 90-an sampai akhir tahun 2000-an. Apakah mungkin si Budi yang baru beberapa bulan pindah ke Bali adalah salah satu komplotan mereka? Karena mungkin Desi ini cinta sekali dengan si Budi. Ketika itu Desi tuh kayak meyakinkan muda-mudi di sana kalau tidak mungkin lah si Budi pelakunya gitu loh. Tapi ada salah satu wanita teman sekolahnya si Desi ini yang kayak bilang dia itu sering loh melihat si Budi dengan si Pak D ini pergi ke kota. Dan mereka tuh tidak ada yang tahu apa pekerjaan pastinya si Budi dengan si Pak D. Kenapa? Setiap hari Minggu atau hari Sabtu mereka akan pergi ke kota. Dan setelah datang dari kota seakan-akan mereka akan membawa uang yang sangat banyak. Desas-desus pun mulai tersebar sama tahun. Ada yang bilang apa jangan-jangan Pak D dan si Budi ini salah satu komplotan orang-orang yang menculik anak-anak dan memperjualbelikan organ mereka ke luar negeri. Nah, saat itu sebenarnya Desi itu tidak terlalu percaya dengan gosip tentang penculikan anak, penjualan organ. Dia itu kayak tidak terlalu percaya, yang walaupun memang gosipnya itu benar-benar sudah sangat viral kalau di zaman sekarang gitu loh. Karena Desi ini juga tidak pernah melihat langsung kejadian seperti itu. Desi itu tipikal orang yang lebih percaya dengan apa yang dia lihat daripada dengan apa yang dia dengar. Nah, ketika itu tiba-tiba Desi ini mendapatkan kabar dari orang tuanya, ada salah satu anak dari teman orang tuanya ini yang menghilang. Dan anak yang menghilang ini berumur 8 tahun. Dia dikabarkan hilang ketika mandi di sungai. Dan rumahnya ini memang berada di desa tetangga. Di malam itu, Desi dengan kakak-kakaknya dan juga orang tuanya pergi ke rumah anak tersebut. Dan ternyata di sana sudah ada Pak Gede dengan si Budi. Ketika itu warga yang ada di rumah orang yang anaknya hilang ini kayak menatap sinis ke arah Budi dan juga Pak Gede. Nah, anehnya teman dari orang tuanya si Desi ini malah tai kepolo, marah-marah tidak jelas dan langsung memukul Pak Gede dan juga mengusir si Budi. Ketika itu Pak Gede bertanya, kenapa kok kamu malah
menyalahkan saya. Dan ternyata semeton, sebelum si Desi tiba di sana dengan keluarganya, sudah dituduh menculik anak mereka. Dan ternyata juga si Pak Gede dengan orang tua anak yang hilang ini memang teman satu sekolah. Kemungkinan besar Pak Gede mendengar anak temannya ini menghilang dan Pak Gede pun datang ke sana, tapi ternyata Pak Gede dan Budi malah dituduh sudah menculik anak mereka. Karena warga juga sepertinya sudah terpancing mendengar hasutan dari gosip-gosip yang ada. Saat itu Pak Gede dengan si Budi pun pergi dari rumah orang tersebut dengan wajah yang tertunduk lesu. Nah ketika itu Desi tuh kayak heran, kenapa kok ada orang-orang yang malah dituduh seperti itu semeton. Nah waktu pun berlalu, ternyata 3 hari kemudian ya anak dari bapak ini pun ditemukan dan dia sudah tidak bernyawa. Dan mayat dari anak ini ditemukan sudah hanyut di sungai. Dan mayatnya ini ditemukan nyangkut di gorong-gorong. Dan ketika itu Desi juga tidak terlalu mengerti dan kayak tidak terlalu mendengar gitu loh apa penjelasan dari orang tuanya. Satu desa gempar. Yang tadinya ada desas-desus atau kayak gosip gitu loh semeton, sekarang malah menjadi semakin panas. Warga desa pun semakin mengucilkan Pak Gede dengan si Budi. Nah ketika itu semeton kan ada odalan di Puro Desa di tempatnya si Desi ini tinggal. Otomatis dong semua warga akan sembahyang ke sana di malam hari. Nah tiba-tiba kulkul di Balai Banjar terdengar tong 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 dan ada salah satu warga yang berteriak, ada kebakaran, ada kebakaran, ada kebakaran. Dan setelah Desi mencari tahu, ternyata rumahnya Pak Gede sedang kebakaran. Saat itu juga Desi dengan warga yang lain naik sepeda motor mereka masing-masing datang ke tempatnya si Pak Gede. Dan ketika Desi tiba di sana, rumahnya Pak Gede sudah luluh lantah semeton. Dan Pak Gede dinyatakan meninggal dunia. Anak-anaknya Pak Gede juga meninggal dunia beserta dengan istrinya si Pak Gede. Waktu itu semeton, mayatnya Pak Gede dengan keluarganya ini ditemukan di dalam rumah. Sudah gosong dengan rumah dan juga barang-barang yang ada di sana. Tapi anehnya, Budi tidak ditemukan dimanapun semeton. Sampai akhirnya warga desa melaporkan ini kepada pihak yang berwajib. Dan kayak dicari berhari-hari sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Budi tidak ditemukan dimanapun. Seakan-akan Budi ini kayak entah hilang, entah ditelan bumi atau bagaimana gitu loh semeton. Nah, karena Budi tidak ditemukan dimanapun, gosip di desa pun makin menjadi-jadi.